teman-teman, kami dan kelompok ingin mensimulasikan wawancara berbasis perilaku. Jadi wawancara berbasis perilaku adalah teknik wawancara yang digunakan untuk menentukan nih apakah seorang calon pekerja memenuhi nih untuk posisi pekerjaan yang dilamar berdasarkan perilaku di masa lalunya atau pengalaman di pekerjaan sebelumnya. Pewawancara meminta kandidat untuk menyebutkan nih contoh-contoh spesifik pengalaman kerja di masa lalu ketika perilaku tertentu dinyatakan. Wawancara berbasis perilaku ini dirancang untuk membantu recruiter atau pengusaha dalam memahami nih bagaimana kita akan bereaksi dalam situasi tertentu. Pewawancara juga ingin melihat nih catatan-catatan tentang bagaimana kita dalam menangani situasi di masa lalu. Pernyataan-pernyataan ini mungkin buat kita lengah atau terkecoh. Skenario terburuknya adalah ketika kita tidak dapat memikirkan situasi yang sesuai dengan pernyataan, tapi dengan sedikit persiapan itu akan bisa dihindari. Jadi contoh pernyataan berbasis perilaku itu seperti misalnya ceritakan saat Anda meminta memimpin sebuah proyek dan apa hasilnya. Jelaskan situasi di mana Anda harus memahami percakapan yang sulit dengan seorang karyawan yang bekerja untuk Anda. Berikan saya contoh kesalahan yang Anda buat dalam pekerjaan Anda dan apa yang Anda lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut. Jadi salah satu hal umum yang Anda perhatikan adalah pernyataan-pernyataan ini bersifat situasional atau dirancang untuk memahami bagaimana potensi karyawan dalam menangani situasi tersebut. Berikut kita akan menyaksikan simulasi wawancara berbasis perilaku yang akan dilakukan oleh teman kami. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Bu. Saya bicara dengan Bapak Vincentius Arka, betul ya? Iya, betul sekali, Bu. Oke, berarti saya harus memanggil Bapak dengan panggilan apa nih, Pak? Bapak Vincentius atau Bapak Arka nih? Ya, Ibu bisa panggil saja saya Bapak Arka. Oke, baik. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Arka karena sudah bersedia meluangkan waktu atas undangan wawancara dari kami, dari SMA Sanjaya. Terima kasih karena Anda telah join di Zoom meeting ini dengan tepat waktu. Perkenalkan, saya Indira dari bagian rekrutmen. Oh ya, baik Bu Indira. Terima kasih juga atas undangannya yang sudah dikirim dari email beberapa hari yang lalu. Baik, Pak. Sama-sama. Oke, sebelumnya SMA Sanjaya ini sedang membuka lowongan untuk guru bimbingan dan konseling. Saya juga sudah melihat CV yang Anda berikan kepada kami, dan saya tertarik pada riwayat hidup Anda karena sebelumnya pernah bekerja di salah satu sekolah swasta. Hal itu menjadi salah satu alasan mengapa saya mewawancarai Anda pada hari ini. Oke, Bu, baik. Oke, kalau begitu, bolehkah Anda menceritakan pengalaman kerja Anda sebelumnya? Oke, saya pernah bekerja di SMP Budi Wiyata kurang lebih sekitar 15 tahun sebagai guru BK. Saya membantu siswa dan siswi yang memiliki permasalahan, baik secara akademik maupun di luar akademik. Saya sangat dekat dengan siswa dan siswi di SMP tersebut karena saya selalu melakukan pendekatan dengan mereka melalui cara memberikan perhatian kecil. Kalau jam istirahat, kadang saya keliling untuk melihat aktivitas mereka. Dan ketika saya mengisi jam kelas, saya juga menggunakan metode belajar yang menarik agar tidak membosankan, seperti mengadakan ice breaking dan lain-lainnya. Selain itu, saya juga memiliki hubungan yang baik dengan rekan-rekan kerja saya di sekolah sebelumnya, juga dengan kepala sekolah tentunya. Oke, baik. Lalu bagaimana strategi kerja yang Anda terapkan pada pekerjaan sebelumnya? Strategi kerja yang saya terapkan yaitu mengikuti aturan dan kebijakan yang berlaku. Selain itu juga saya sering mencari terobosan, inovasi baru, dan
atau referensi yang bersifat positif, seperti metode belajar yang menarik, cara belajar yang variatif agar para murid tidak merasa bosan, serta selalu datang tepat waktu dalam bekerja. Kemudian kesulitan apa yang pernah Anda alami di pekerjaan sebelumnya, dan bagaimana cara Anda dalam mengatasi kesulitan tersebut? Cara saya dalam mengatasi kesulitan tersebut adalah dengan belajar dari pengalaman, baik pengalaman saya maupun dari orang lain. Selain itu juga, saya juga membuka diri dengan bercerita dan bertanya kepada rekan kerja saya ketika saya mengalami kesulitan. Dari situ, saya merasa mendapatkan solusi. Kemudian, saya juga terbuka untuk menerima kritikan dan saran dari orang lain. Apakah sebelumnya Anda pernah mengalami stres kerja? Jika iya, bagaimana cara Anda dalam menangani stres kerja tersebut? Stres kerja pasti pernah dialami ya, namun saya mengatasi dengan cara berdoa dan berusaha. Saya yakin dan optimis bahwa setiap pekerjaan pasti bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian, ketika mendapatkan tugas, saya langsung menyelesaikan pekerjaan tersebut agar nantinya tidak menumpuk dan menimbulkan stres. Saya juga berdiskusi, bertukar pikiran dengan teman saya agar mengurangi stres kerja saya yang saya alami. Di pekerjaan sebelumnya, bagaimana cara Anda agar tetap dapat bekerja dengan efektif meskipun berada di bawah tekanan? Selalu berusaha menyikapi dengan positif, mengubah pikiran pola pikir bahwa tekanan bukanlah beban, melainkan sebuah motivasi dan tantangan sehingga saya harus bisa melepaskan diri dari tantangan itu. Saya harus berhasil menjalankan tantangan itu sendiri. Dari pola pikir seperti itu dapat menjadi motivasi bagi saya agar dapat bekerja lebih baik lagi, agar saya dapat meningkatkan kinerja saya. Tapi, pernahkah Anda melakukan kesalahan dalam pekerjaan Anda sebelumnya, dan bagaimana Anda memperbaiki kesalahan tersebut? Pernah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya, dan saya memperbaiki kesalahan saya dengan belajar dari pengalaman, kemudian merubah pola pikir, seperti, oh, ketika saya melakukan hal ini, itu berarti saya melakukan sebuah kesalahan. Selanjutnya, saya tidak akan mengulangi hal tersebut lagi agar tidak menjadi kesalahan lagi. Seperti itu contohnya. Oke, bagaimana cara Anda dalam memprioritaskan beban kerja Anda di tempat kerja Anda sebelumnya? Saya akan mencoba mencari pekerjaan yang menurut saya sulit, maka dari itu saya akan kerjakan terlebih dahulu supaya cepat selesai. Sehingga untuk mengerjakan prioritas selanjutnya, saya akan terasa menjadi lebih mudah. Bagaimana cara Anda dalam menetapkan tujuan dan mencapai tujuan tersebut? Menetapkan tujuan dengan cara melihat dari kemampuan dan potensi saya. Cara saya agar tujuan tersebut tercapai adalah dengan mengerjakan tugas-tugas yang sepenuh hati saya kerjakan dan juga dengan maksimal saya kerjakan. Tidak menjadi pekerjaan sebagai beban, melainkan sebagai pelayanan. Bagaimana cara Anda dalam mengembangkan potensi di tempat kerja Anda sebelumnya? Pertama, melaksanakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Kemudian, mencari inovasi baru dan mencari pendapat dari rekan kerja saya, apakah inovasi yang saya temukan baik atau tidak. Bagaimana risiko dari inovasi yang saya temukan. Selanjutnya, saya bekerja dengan setengah hati agar tidak menjadi beban. Dan yang terpenting lagi, saya tidak melanggar aturan atau kebijakan yang ada. Bagaimana cara Anda menyesuaikan diri di lingkungan tempat kerja Anda sebelumnya? Pada saat saya awal bekerja di tempat kerja sebelumnya, saya menyesuaikan diri dengan cara berbaur dengan orang baru, mau berkomunikasi, mau bertanya, tidak malu bertanya, lebih banyak mendengarkan dulu, karena lingkungan baru kan kita kan belum tahu nih. Maka kita mendengarkan dulu opini dari orang lain, seperti itu. Oke, kalau begitu ceritakanlah pengalaman bagaimana ketika Anda membangun relasi dengan rekan kerja di lingkungan kerja Anda sebelumnya. Saya mulai menyapa terlebih dahulu,
kemudian memberikan senyuman, memperkenalkan diri, mengikuti apa yang mereka bicarakan. Setelah itu, dapat ilmu yang dari orang baru dan belajar dari orang baru juga. Bagaimana strategi yang Anda terapkan ketika Anda bekerja dalam tim di tempat kerja Anda sebelumnya? Ketika bekerja sama di dalam tim, yang saya lakukan terlebih dahulu adalah membangun rapot atau hubungan terlebih dahulu, agar rekan kerja saya merasa nyaman dengan saya dan juga sebaliknya. Kemudian, saya selalu mendengarkan masukan dari rekan kerja, berdiskusi bersama, mencari strategi yang baik bersama, dan membuat keputusan bersama. Bolehkah Anda menceritakan pengalaman yang pernah Anda alami tentang bagaimana Anda memotivasi diri Anda sendiri maupun rekan kerja Anda dalam bekerja? Cara saya memotivasi diri sendiri dengan mengsugesti diri saya bahwa saya harus bisa bekerja dengan enjoy, dengan senang hati. Berpikir bahwa hidup hanya sekali, jadi saya harus terus memberikan yang terbaik, terutama di pekerjaan saya. Kalau cara saya memotivasi teman-teman, yaitu dengan memberikan semangat, dukungan, dan memberikan pujian atau kata-kata motivasi yang meningkatkan semangat kerja. Bagaimana Anda menyelesaikan konflik yang Anda alami dengan anggota dalam tim di tempat kerja Anda sebelumnya? Dengan merenungkan kembali, introspeksi diri, refleksi diri, apa akar dari permasalahan tersebut, kemudian mengapa permasalahan tersebut bisa terjadi. Itu mencoba mencari solusi dan jawaban melalui doa. Selain itu, saya juga membuka diri untuk meminta maaf jika memang saya melakukan sebuah kesalahan. Oke, kalau begitu jelaskan strategi apa yang Anda lakukan sebagai upaya untuk mengembangkan nilai yang dimiliki oleh sekolah di tempat kerja Anda sebelumnya. Menjaga nama baik sekolah, kemudian menerapkan nilai yang dimiliki oleh tempat kerja sebelumnya. Menerapkan nilai tersebut dengan ikhlas dan senang hati kepada siapa saja. Apa upaya yang Anda lakukan untuk menjaga nama baik sekolah tempat Anda bekerja sebelumnya? Selalu berbuat baik dan positif, karena ketika kita keluar dari lingkungan tempat kerja, secara otomatis kita mau nama baik tempat kerja kita. Kalau saya kan dulu bekerja di sekolah juga ya, jadi saya menjaga nama baik sekolah dengan terlibat aktif ketika dengan adanya pertemuan antar sekolah, misalnya dengan menyampaikan gagasan, opini, ataupun pendapat. Selain itu, menjalankan apa yang menjadi tugas saya semaksimal mungkin. Pernahkah Anda merasa bertentangan dengan kebijakan yang diterapkan oleh sekolah tempat kerja Anda sebelumnya? Bagaimana Anda mengatasi hal tersebut? Pernah. Karena menurut saya terkadang kebijakan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun, cara saya dalam mengatasi hal tersebut adalah mencoba memahami apa maksud dari kebijakan tersebut dan merubah pola pikir menjadi positif bahwa kebijakan yang sudah dibuat pasti baik adanya dan tidak mungkin merugikan. Karena kalau kita terus berpikir positif, pasti semua juga akan menjadi baik. Tetapi, kalau kita memiliki pikiran yang negatif, yang baik pun bisa menjadi hal yang buruk. Bagaimana strategi Anda agar dapat membantu mengembangkan sekolah tempat Anda bekerja sebelumnya? Dengan ikut menjaga nama baik yayasan ketika berada di luar lingkungan kerja, selalu berbuat baik, bekerja dengan tekun, meningkatkan potensi kerja agar memiliki prestasi kerja dan dapat mengembangkan nama yayasan. Oke, kalau begitu ceritakanlah pencapaian yang sudah Anda miliki hingga saat ini. Saya selalu menyelesaikan tugas yang diberikan dengan tepat waktu. Dengan begitu saya merasa bangga dan merasa bahwa saya bertanggung jawab dalam pekerjaan saya. Kemudian, hal apa yang Anda lakukan agar dapat menunjukkan integritas yang Anda miliki dalam bekerja? Menunjukkan bahwa saya berkomitmen dan bertanggung jawab dengan menyelesaikan pekerjaan saya secara tepat waktu. Selain itu, saya juga memberikan ide, gagasan, masukan kepada pimpinan atau kepada unit, beserta dengan solusi-solusinya. Oke, baik. Terima kasih untuk seluruh jawabannya, Pak Arka.
Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Kalau begitu, apakah ada hal atau pertanyaan yang ingin Anda sampaikan kepada kami? Ya, saya ingin bertanya. Berapa hari seminggu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di SMA Sanjaya ini? Oh, oke. SMA Sanjaya memiliki kebijakan 5 hari belajar, Pak, yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat. Di hari Sabtu adalah waktu di mana para murid libur. Oke. Kemudian dalam seminggu, berapa kali guru BK harus mengajar? Kalau untuk bimbingan konseling ini kan sebenarnya bukan mata pelajaran ya, Pak, melainkan sebuah penyuluhan. Jadi diadakan 2 kali dalam seminggu. Hari tergantung jadwal. Dalam 1 kali pertemuan, memiliki durasi waktu 45 menit. Oh, oke, baik. Tapi kalau boleh tahu, berapa jumlah guru BK yang diperlukan di SMA Sanjaya ini, Bu? Kalau untuk sekarang kami hanya memiliki 1 guru BK. Namun, kami masih membutuhkan 1 guru BK lagi untuk mengajar di kelas 11 dan kelas 12, Pak. Oh, oke, Bu. Baik, Bu. Apa ada hal lain yang ingin ditanyakan lagi dari Anda, Pak? Sudah, sejauh ini sudah cukup, Bu. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Arka untuk kesediaannya dalam menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Apa yang menjadi jawaban Bapak tadi akan kami diskusikan ya Pak. Kami akan menghubungi Bapak lewat email terkait hasil wawancara tadi dalam 5 hari ke depan. Oke, baik Bu Indira. Terima kasih banyak ya, Bu. Kembali kasih Pak Arka, senang bisa berdiskusi dengan Anda. Senang juga bisa berbincang dengan Anda juga, Bu Indira. Sampai jumpa. Sampai jumpa kembali. Oke teman-teman, yang terakhir adalah kesimpulannya. Kesimpulannya adalah wawancara berbasis perilaku ini dirancang untuk membantu sekolah memahami calon guru akan bereaksi atau akan menanggapi dalam situasi tertentu. Rekruter ingin melihat catatan tentang bagaimana calon guru BK yang melamar menangani situasi di masa lalu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat situasional atau dirancang untuk memahami bagaimana potensi karyawan atau calon guru menangani situasi. Agar sukses dengan menanggapi jenis pertanyaan ini, kita memerlukan kerangka kerja yang membantu untuk menanggapinya. Disinilah metode STAR ikut bermain. Ini adalah cara terstruktur untuk membentuk sebuah respon. STAR berarti situasi, tugas, tindakan, dan hasil. Format STAR adalah cara terbaik untuk memikirkan pembentukan jawaban. Yang terpenting, pastikan Anda yang ingin melamar menghubungkan jawaban Anda dengan pekerjaan yang sedang Anda wawancarai. Pikirkan keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan yang Anda wawancarai dan hubungkan pengalaman masa lalu Anda dengan pekerjaan Anda. Seperti itu. Sekian dan terima kasih sudah menyaksikan video kali ini.